Kaca belakang ini kelihatan nih. Ya, kaca nih gini. Nah di saat saya lagi kerja, lagi fokus begini kan separuh kadang-kadang sambil denger musik kan gitu. Nah pas lagi berdiri begini ngeliat kaca nih. Di belakang lagi main nih loncat-loncat. Ada mesin yang terbengkalai, 2 mesin kalau nggak salah di belakang saya persis. Itu lagi main loncat-loncatan sama anak kecil 2. Sampai akhirnya bener Om. Setahun yang lalu persis, setahun yang lalu saya ketemu sama teman saya. Biasanya kan lebih deket kan tangan kanan nih. Iya. Nah, ini tangan kirinya Om. Kami ngobrol lah, ngopi-ngopi bentaran. Bang Jai, udah berhenti. Berhentilah gua. Bang Udin aja yang tangan kanannya aja mati. Wah, buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa gue udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat bekerja di salah satu pabrik konveksi di daerah Tangerang. Kita sapa dulu aja nih narasumbernya. Sebelah gue udah ada Pak Tommy. Halo Pak. Halo, siap Om. Gimana kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak kerja di konveksi ya? Betul. Daerah Tangerang ya? Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Pak? 2011 awal itu Om, mulainya. Udah lama juga ya berarti? Iya, persis. Oke. Dan ini kan di Tangerang ya? Persis. Pak, ya? Emang domisili Tangerang sana. Domisili Tangerang ya? Nah kalau boleh tahu itu kan kalau kompleks itu kan ada yang rumahan atau gudang. Itu kan jatuhnya Om industri Om. Kalau iya kalau kami kan gede juga sih, udah ada bordirnya juga, bordirannya gitu. Jadi tapi jadi bukan kecil-kecilan gitu loh ya? enggak, konveksi besar. Konveksi besar ya jatuhnya ya? Oke. Sebenarnya juga jatuhnya saya di bagian bordirnya. Oh, di bagian bordir. Oke. Dan Pak Tommy ini kerja di situ kalau boleh tahu berapa bulan atau tahunan ini? Untuk kerja di situ? Teman 5 hari Om. 5 hari? Iya. Buset 5 hari? Iya, 5 hari doang. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kita start ya, kita coba start dari awalnya ya. Kita kerja kenapa bisa sampai cuma 5 hari doang. Jadi kan awal saya kerja di tempat tersebut, kita tadinya nggak ngira kalau tempat tersebut itu bakalan ada sesuatu atau apa ya kan. Nah, kebenaran pas ngelamar di situ kita kerja dipinta untuk masuk shift malam. Persis shift malam, mulai tank jam 7, pulang jam 7 lagi pagi. Ya kan. Nah, kebenaran secara kebetulan kita pas langsung dipinta shift malam. Maaf nih, di malam pertama pun itu di malam Selasa, hari Senin malam Selasa, itu sudah bukan rutin ya, itu sudah langsung udah ada kejadian kayak seperti jam 12 tank langsung udah ada kemasukan. Berarti gitu. Dari pertama kerja ini emang udah jelas, makanya saya bilang 4 hari itu 4 hari kerja 5 hari kerja itu 4 hari udah kita nanggapin yang negatif, yang goib-goib terus, makanya nanti kalau dibilang kalau kok bisa cuman 5 hari, nah kita start dari awal dulu, jangan sampai ntar lompat kan malah nggak nyambung gitu kan. Betul. Jadi nih Pak kita tahan dulu Pak ya. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke cerita nih, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga nih lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah Pak, nggak usah lama-lama nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Pak, jadi gimana ceritanya Pak? Dimulai, kalau nggak salah itu Februari. Kita nggak bicara awal apa tanggalnya lah ya. Kita di Februari itu saya coba ngelamar kerja karena emang ada tuntutan kerjaan lah. Emang dasar saya basicnya waktu itu masih nganggur, belum ada kemampuan apapun, skill apapun belum ketahuan. Bukannya belum bisa, tapi belum ketahuan. Saya akhirnya coba ngelamar ya kan, ngelamar di salah satu perusahaan. Itu perusahaan sih yang tadi dibilang konveksi, bisa dibilang konveksi. Kebetulan membuka lowongan. Saya cobalah ngelamar di perusahaan tersebut.
nggak usah disebutin lah ya, kita nggak enak juga, takutnya ntar rame juga kan. Iya. Karena emang kalau nggak salah sih masih on itu. Oh, sekarang masih? Kayaknya masih on. Nah, terus ngelamar, kalau nggak salah itu Senin pagi saya coba ngelamar, dan kebetulan malamnya saya langsung dijatuhin shift malam. Karena ada 2 shift, waktu itu ada 2 shift. Oke. Memang ada 2 shift, long shift ya, jatuhnya jam 7 ketemu jam 7. Pokoknya setiap jam 7 ketemu jam 7. 12 jam. 12 jam betul. Kalau bicara gaji nggak usah diomongin lah. Iya. Jam 7 ketemu jam 7. Kemudian saya dipindah untuk shift malam. Oke, pas shift malam tersebut, ini malam pertama nih, masuklah ya kayak kita. Udah kita jam 7, shift udah masuk, udah aktif kerja gini bla bla. Nah, dikasih tahu kan ntar untuk istirahat pokoknya total jam 12 ya, tank malam. Cuman yang bikin saya sebenarnya sih nggak aneh, karena kalau dari sisi malam loh bro ya, udah gitu kan pergudangan kami kan dekat pesisir pantai tuh. Yeah. Tembusan itu pantai ya, pokoknya pasir putih, Pik, pantai laut itu kan. Sampai akhirnya kan kita udah nggak aneh sama yang hawa-hawa mistik, gitu udah nggak aneh. Makanya kebenaran nih, waktu baru masuk pertama aja, itu jam 12 jam istirahat, itu udah ada kejadian. Kejadiannya cuman nggak seseru. Kayak cuman, kayak semacam minta diajak jalan-jalan ceweknya. Ada salah satu karyawan cewek, kita sebutlah si A lah ya. Yeah. Tersebut si A, ini ngajak jalan. Kalau saya kan baru, mungkin ada orang yang lama, dia ngajak jalan teman saya nih, karena saya mau orang baru. Nah, teman saya ini kan waktu itu ngelamar bareng nih 2 orang. Teman saya nggak tahu kalau di situ tuh areanya bakalan semisal situ ya kan. Nah, dia anterin aku dong yuk ke sono. Mintanya jam 12 tank itu ke laut. Maaf nih, Ampura beneran ke laut saat itu mintanya itu. Saya bilang gini, lu yakin? Ke temen nih ngomong nih, kayak temen bareng yang ngelamar, lu yakin mau nganterin dia? Masalahnya cakep ceweknya, kita bisa lah di depan kau. Cakep, memang ceweknya cakep, cuman kecil, untuk perawakan kecil, dia lumayan lah untuk face itu bagus lah. Sampai akhirnya ya bahasa orang kampungnya lumayan lah, ceweknya lumayan, dia mau diajak. Ya udah diajak. Ya kami udah masih belum mengira waktu itu, cuman pas dia pulang pada basah. Ini teman pada basah baju, nggak tahu kayak mungkin diajak main di ke laut. Lu kan jam kerja, ini kan jam kerja ya kan, bukannya posisi kita liburan ya gitu. Sampai akhirnya pulang, dia pulang, dia kelihatan pada basah. Ya udahlah, gue nggak mau tahu lah, gue mau taunya kerja. Kalau saya bilang gitu, saya kerja dah, yang penting lu nggak mau tahu. Udahlah biarin. Ya dengan asumsi dia bagus lah, face bagus lah, gitu. Mungkin dia serg juga kan. Kalau saya kan kerja saat itu pikirannya. Berlalu lah sampai ke pulang lah, udah biasa lah itu. Mungkin itu baru segitu doang tuh. Saya pikir masih normal lah, masih biasa. Cuman kan kita nggak masuk akal dong, masa jam 12 tank main ke laut gitu kan. Lanjutlah di malam kedua. Cuman di saat malam kedua itu barbar om, rada barbar. Pas jam persis tank bunyi istirahat, gitu. Dia nggak keluar sendirian om, si wanita ini nggak keluar pabrik sama sekali. Orang-orang udah pada keluar, kalau si wanita ini nggak keluar di dalam. Ya kita curiga dong, kok dia dong nggak keluar nih. Mandornya dateng untuk jemput, kan pintu mau ditutup. Sementara kan kita makan pada di luar kan, di kantin-kantin gitu kan. Nah si cewek ini kan nggak keluar, kenapa? Pas disamperin, ya itulah om, lagi berdiri di tiang, diam, lampu padahal mau dimatiin. Pas mau dimatiin, tadinya nggak kelihatan om. Ini maaf nih, lampu nyala nggak kelihatan. Giliran lampu dimatiin itu ada ceweknya, iya. bukan jinnya, bukan nih, ini ceweknya. Oh ceweknya, si manusianya ini yang cewek itu yang kemarin ngajak ke laut itu. Jadi di saat lampu nyala itu nggak kelihatan om. Padahal tiang itu sama pintu jaraknya sama kayak dari sini kemungkinan 5 meteran om. Enggak terlalu jauh. Jadi pintu buat kita keluar dari samping konveksi itu buat makan tuh area makan istirahat, sama ke tiang penyangga lah ya, tiang penyangga gitu, gudang itu paling jaraknya 5 meter. Cuman di saat lampu itu kan nyariin dulu, pertama kan lampu nyala dong. Nyariin kemana gitu nggak kelihatan om. Cuman pas di saat dimatiin itu ada persis di 5 meter. Makanya
Justru yang ngeliat bukan si mandornya katanya, yang ada yang nyusul bantuin si mandor nyari orang itu. Itu Dor orangnya, dipanggil, udah ditarik suruh keluar. Lampu nyala nggak kelihatan Om. Hebat juga. Lampu nyala nggak kelihatan. Iya. Cuma dia berdiri aja, berdiri duduk aja. Di situ udah kelakuan lagi, udah kelakuan. Cuman di situ sama kejadian sama kayak ke yang malam pertama, minta antar lagi. Beda orang, dia beda orang sama minta antarnya beda orang lagi. Waktu itu kalau nggak salah yang terakhir saya dengar minta antarnya itu sama yang terakhir saya dengar pacaran sama dia. Oh, itu udah ya terakhir pas saya udah berhenti itu dia pacaran sama yang diantar yang kedua hari itu. Berlanjut sampai di situ kita pulang. Nih, yang malam ketiga itu jatuhnya persis dijatuh di malam Kamis Om. Jatuhnya di kejadiannya di malam Kamisnya. Waktu itu kan malam Selasa, Rebo, Kamis nih. Ya kan? Saya lagi kerja itu kayak udah tanda Om. Saya lagi kerja nih. Ini di belakang saya ini anak kecil kembar. Nah nih di mesin bordir itu kalau si Om pernah lihat di mesin bordir itu separuh itu di list ini kayak kaca nih Om. Oh iya. Di kaca belakang ini kelihatan nih. Ya, kaca nih gini. Nah di saat saya lagi kerja, lagi fokus begini kan separuh kadang-kadang sambil denger musik kan gitu. Nah pas lagi berdiri begini ngeliat kaca nih. Di belakang lagi main nih loncat-loncat. Ada mesin yang terbengkalai, 2 mesin kalau nggak salah di belakang saya persis. Itu lagi main loncat-loncatan sama anak kecil 2. Teman nggak botak, kembar kayak kembar. Kembar gitu ya. Kalau saya ngeliatnya cuma dari kaca, kalau saya nengok jelas pasti nggak ada. Orang saya ngeliat segini nggak ada, tapi di kaca masih ada. Masih nggak bohong saya. Jadi kalau saya nengok kan sekeliwat ya pasti kan gitu. Ini nggak kelihatan. Tapi kalau saya ngeliat balik lagi ke kaca itu masih ada. Jelas masih ada banget. Makanya saya ini tanda ini kayaknya udah nggak beres nih. Kayaknya lagi mau seneng-seneng, nggak taunya bener Om. Itu kemasukannya lebih parah Om. Si cewek tersebut. Jadi kemasukannya itu sampai ke kami lagi makan, minta antar ke laut, dia nggak mau Om. Nggak ada yang mau anak-anak semua. Kita udah nggak ada yang gue udah curiga nih. Saya ngomong sama temen nih yang melamar bareng. Ini yang lu antar bukan orang, saya bilang. Ini yang lu antar bukan orang. Ya kenapa saya bilang berani ngomong kayak gitu? Karena saya itu udah feeling kalau tempat tersebut kayak minta Om. Kayak sebenarnya gini sih ya. Kalau bicara mau bobroknya perusahaan atau pabrik itu sebenarnya banyak sih Om yang pada masang-masang begitu. Hanya kemungkinan jarang lah ya gitu. Tapi yang saya baca untuk di daerah saya itu banyak Om. Sampai akhirnya saya pun sempat kerja di tempat yang sebenarnya saya juga nggak mau seperti situ. Cuman sehubungan ya udahlah kita terpaksa, namanya nggak kerja cari rezeki juga sulit juga kan waktu itu kan. Sampai akhirnya pas terakhir pas si cewek itu minta antar nggak ada yang mau, kayak marah Om. Marah cuman masuk lagi ke dalam pabrik. Masuk ke dalam pabrik lagi. Cuman kejadiannya waktu itu kan lampu tetap dinyalain. Soalnya saya udah bilang, Dor, lampu udah nyalain aja, jangan suka dimatiin. Saya bilang, nih maaf nih, bukan ngomong bohong. Si Mandor emang nggak lihat itu yang jagain pintu itu ada Om, gede. Saya bilang. Jadi nggak usah dimatiin, takutnya kalau lagi apes-apes kita ngeliat gitu. Kasihan yang pada kerja. Kalau saya sih paham, kalau ditakut yang pada kerja masuk ngeliat kaget besok berhenti. Iya betul. Gini makanya saya bilang kan itu gede Om. Kalau bisa dibilang wow lah gitu kan, itu gede. Kalau buat yang anak kecil itu nggak ganggu, tapi kalau yang ini bahaya nih, yang gede ini. Sampai akhirnya ngamuk kan, marah kan si yang cewek ini karena nggak ada yang mau nganter, marah, masuk dia ke dalam pabrik. Di sini lucunya nih, pas masuk si Mandor coba nyusul, Neng, ayo keluar, orang pada keluar, kenapa kamu masuk ke dalam? Di situ marah Om, maaf nih, jatuhin diri, mencoba gigit ini lidahnya. Ya kayak itu mungkin ada solusi buat bunuh diri kan, kayak orang gitu matiin diri kan sebutnya. Di situ dia si Mandor tuh nggak bisa ngatasin, kayak orang tolong panggil. Ya mau nggak mau dong kan, kita semua datang dong masuk ke dalam gudang ya. Kalau nggak salah shift malam itu waktu itu saya adalah bangsa 30 orang Om. 30 orang kami yang ya, karyawan malam itu waktu itu 30 orangan. Masuk semua, cuman kalau yang cewek-cewek beberapa nggak ada yang berani masuk karena udah tahu itu kesurupan. Kesurupan, nggak ada yang berani masuk yang cewek. Kalau kami yang laki ada 22 orangan waktu itu kalau nggak salah. Masuk, kenapa Dor? Saya mau udah ketawa, kenapa Dor?
gigit lidah. Ya itu ambil bahan kan, bahan banyak. Bahan-bahan yang masukin aja ke mulutnya. Saya nggak tahu kenapa itu tenang Om. Tenang sumpah saya. Saya nggak bohong, saya tenang banget ya kan. Ini udah kasih, gigit aja, udah makanin dia biar nggak gigit ya. Itu udah selamat Om di situ. Tapi percaya nggak Om, itu 3 orang megangin lidahnya dia. Tapi nggak habis akalnya, nggak habis jinnya. Itu ngejedodin kepalanya belakang nih. Itu begini berarti ya? Iya. Itu nyata itu. Itu ada saksinya teman saya juga itu. Kalau seandainya pun dia ada di sini pasti dia bilang. Jadi sampai ngejedodin kepala sendiri. Itu yang paling wah ini bahaya nih. Ini harus gimana nih ya kan? Ada yang nyeletuk. Bukan teman saya. Jadi satu karyawan tapi orang lama lah sebutnya. Coba tanya emang maunya apa? Saya bilang gini, Bang, jangan suka ditanya orang begitu. Orang yang kemasukan kayak begini tuh jangan suka ditanya. Resikonya besar Bang. Sampai akhirnya benar. Dijawablah sama jinnya. Saya mau bawa anak ini. Besar. Ya, saya mau bawa anak ini. Saya udah suka. Saya mau bawa anak ini. Saya jelas-jelas mau bawa anak cewek ini, anak gadis ini ya kan. Saya bilang, tuh Bang, ladenin. Gitu. Ladenin. Saya bilang, bener dong. Kan abang udah berani tanggung jawab. Abang kan udah berani nanya, berani tanggung jawab dong. Kalau sekedar mungkin kopi atau apa mungkin abang bisa. Tapi kalau buat sekedar yang kayak gini abang bisa ngeladenin. Kagak lah, nggak berani gue lawan-lawan yang begini mah kata dia kan. Sampai akhirnya saya masuk Om, coba kita namanya manusia kan kasihan lah ya kan. Saya pikir dia masih manusia loh, belum diambil kan. Cuman ya berujung nanti endingnya nggak enakin, bukan happy itu endingnya. Menurut itu nggak ending happy-nya. Karena pas di saat saya tanya, sudah, kamu nggak bisa main asal bawa-bawa terus, main asal bawa-bawa doang itu nggak bisa. Dia ini manusia, kamu majin, nggak bisa bawa-bawa begitu ya. Nggak bisa tetap, saya udah mau bawa karena saya suka dan kayaknya cewek ini juga suka. Udah, pokoknya udah nggak usah ada yang ganggu gugat deh. Saya mau bawa, tetap saya mau bawa. Kalian nggak sadar, ini udah saya bawa tiap hari. Orang dianya yang mau kok, kata jinnya, maaf nih. Nah terus, saya bilang gini, saya bisikin Om. Kamu pasti tahu saya. Saya bilang gitu kan ke dia. Kamu pasti tahu saya. Kalau kamu tahu saya, lepasin dulu. Saya bilang. Kamu tahu pasti turunan saya. Saya bilang. Makanya alhamdulillahnya pas saya ngomong begitu, kalau sampai nggak dilepas juga, maaf nih, saya bakar kamu hidup-hidup sekarang nih. Saya bilang begitu. Alhamdulillah Om. Semua pada diam pas saya ngomong kayak gitu. Keluar Om, alhamdulillah. Cuman malam itu doang. Malam itu doang keluarnya. Dan di saat saya kalap-kalapnya, ngaku kalah, sebutnya ngaku kalah. Emang jin gitu tuh berat Om. Karena itu perjanjian sama Gunung Kawi itu memang berat Om. Gunung Kawi itu memang berat. Emang dia yang ngucap loh, bukan saya yang ngucap. Di saat habis saya kayak gitu, pulang kan, udah kelar nih. Saya pulang dong jam 7 pagi itu kan, saya pulang. Sampai rumah persis baru naruh motor standar Om. Ya kan? Orang tua nih, almarhum orang tua yang laki, bapak saya kan ngomong gini, "No, mama lu sakit di kamar no, coba tadi manggil lu aja." Oke lah, sakit wajar dong, saya pikir namanya orang tua ya kan. Saya baru pulang dong Om, belum apa-apa, tas masih di ini, baru standar motor. Masuk, belum pintu kamar, baru pintu depan, mau masuk pintu kamar. Om saya nggak, saya udah tunjuk-tunjuk Om. Padahal mama saya itu sakit, orang tua ibu saya itu sakit persis lagi tiduran. Kata bapak saya, "No, mama lu tiduran sakit no, coba lu lihat." Belum masuk kamar, saya baru membuka pintu krek begini, ditunjuk-tunjuk Om. Lu berani-beraninya yang mau bawa, yang gagalin gua mau bawa orang. Nih, maaf. Serius, ini yang berani, lu nggak tahu apa-apa. Gua tuh punya kontrak sama bos lu. Makanya saya bilang sampai kebukti ke situ, itulah yang buka aibnya dia sendiri. Oh, saya setan ini sendiri yang ngomong. Jinnya sendiri Om bilang. Gila sih. Nah, itu yang buka aibnya dia jinnya sendiri. Gua punya kontrak sama bos lu, jadi lu nggak usah ikut campur urusan ini. Atau orang tua lu yang mau gue bawa. Saat itu mungkin saya awam Om, makanya saya kalap. Wih, takut juga lah Om, bayangin orang tua tahu-tahu dibawa ya kan, cuma nggak tahu urusannya. Sampai akhirnya saya telepon,
mantan pacar saya. Waktu itu masih pacaran kan, sekarang udah mantan. Telepon, ayo Neng, waktu itu masih manggil Neng, ayo kita ke guru ngaji saya gitu kan, ke mungkin daerah ke sana, ke Banten lagi kan. Dari Tangerang kami kan ngebuat kesananya sejam setengah jam lah kalau nggak salah. Ayo kita ke sana lagi. Ayo kita ke sana, ada masalah penting. Dia belum tahu pacar tuh belum tahu saat itu. Pas diceritain di jalan, ini diganggu gini. Belum tidur om, saya baru pulang gitu, persis langsung pergi ke area Cikupa lah kalau bisa bilang. Jadi pas ngomong, datang, alhamdulillahnya ditanggap. Si Abah ini nanggapin. Biasanya sih dia tertidur dia. Karena malamnya tuh kami tuh kan pada ngaji, tapi saat itu kan malam Kamis kayak waktu itu kan malam Kamis kan, ya kan, karena kami asal ngaji tiap malam Kamis sama di Cikupa sana. Sampai akhirnya pas ngaji, pas kita datang ke sana si orang tua Abah itu kan bilang gini, Bah, ampura nih, kami lagi diganggu. Tuh saya, enggak sebenarnya awalnya kan bukan kami dong. Iya. Awalnya bukan kami, sehubungan karena udah bawa-bawa orang tua, jadi maaf nih Mbah, kami lagi diganggu sama beginian. Ya udah tahu gua, kata dia. Kata si orang tua nih, si Abah, sekarang gimana lu maunya? Saya maunya kerja tenang kan, saya bilang. Makanya saya bilang kan tadi dari balik lagi awal kan, jangan ditanya Bang yang begini, biarin aja gitu. Akhirnya saya ditanya kan sama si Abah, maunya gimana lu, kata si Abah nih. Saya mau tenang Bah, mau nyaman lah. Orang mau kerja dong dapat gaji syukur ya kan, udah. Sampai akhirnya ya udah, kalau lu mau tenang doang, saya dikasih Bang kayak biji apa? Kayak tai kambing, maaf nih. Kayak tai kambing nih kecil-kecil segini kan, nih ada 2 biji mah gitu kan. Buang ke kamar mandi tempat dia. Kalau lu cuma mau kerja aman, buangnya di kamar mandi ya. Lu nggak usah masuk, nggak apa-apa kalau lu takut. Kenapa saya bilang takut Bang? Maaf nih, bukan. Saya nggak ada ilmu, saya nggak ada basic demi Allah ya. Sejarah sebelum saya, ada mandor terdahulu yang pernah gagalin itu babak belur Bang, masuk kamar mandi. Itu saya dapat cerita dari salah satu mandor juga yang pas setelah kerja sama saya, dia sampai berhenti. Masuk kamar mandi, utuh Bang. Keluar kayak orang habis diajar, habis-habisan sewarga Bang. Oh, kamar mandi pabrik? Kamar mandi pabrik. Oh. Itu saya dapat cerita bukan satu orang Bang. Itu udah semua udah tahu, nyaksin orang keluar sampai dibopong. Buset. Keluar sampai dibopong Bang. Sampai akhirnya saya dikasihkan pendilan itu kan, yang tadi dari Abah itu kan, nih buang kamar mandi. Oke, Bah, berarti kan besoknya kan malam Jumat. Iya, pas malam Jumat saya kerja Bang. Saya baru masuk kerja, saya udah total nggak mau ke kamar mandi Bang. Saya udah cerita dari awal, udah dapat cerita lah dari awal. Saya buang Bang, 2 butir itu kamar mandi, peluk, ya kan. Pas saya buang, istirahat. Alhamdulillah Bang, nggak ada yang namanya kesurupan selama dari malam Jumat. Cuman Abang inget nggak? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 hari kan? Iya. Itu malam terakhir Bang, saya buang pendilan itu, saya buang. Saya disamperin sama yang cewek itu Bang. Emang nggak kemasukan, itu udah jam kalau nggak salah jam 3, jam 2 lebih dikit. Ya emang kan malam sih malam. Iya. Saya disamperin sama cewek itu. Cewek itu mah beda mesin. Kan satu mesin itu 2 orang. Pembantu helper 1, operator 1. Saya operator, helper 1. Kalau yang cewek itu yang sering itu yang udah jadi target itu mesin sebelah sana dia. Dia bilang gini, samperin saya, deketin saya. Abang dipelototin no sama bapak-bapak, kakek-kakek di kamar mandi, pintu kamar. Nggak bisa masuk. Saya bilang, udah lu diem aja sono, gak usah ikut campur. Saya gitu, saya usir kan, udah sono, lu kerja aja, gak usah ikut campur. Itu kakek-kakek itu nggak bisa masuk Bang ke kamar mandi. Saya ngeliat nyaksin, saya kerja itu lagi cengar-cengir Bang, bener aja. Fokusnya saya kehibur sebenarnya kerja saat itu. Bukannya seneng, bukannya takut, bukan apa. Itu saya ngeliat kakek-kakek itu nggak bisa masuk ke kamar mandi. Jelas itu kelihatan kakek. Iya, kelihatan orang. Nih maaf nih, nggak kayak orang-orang yang itu. Jenggot mah nggak ada Bang. Jenggotnya nggak ada, cuman rambutnya memang panjang. Kalau jenggot nggak ada. Saya kasih tahu kalau buat yang jenggot panjang itu sebenarnya jinnya jin baik Bang. Iya. Kalau yang Gary itu jinnya pendek, nggak ada bahkan jenggotnya, nggak ada.
Makanya cuman rambut doang dia belah dua tapi panjang. Gondrong gitu ya? Iya panjang. Iya. Bukan gondrong lagi, orang panjang sampai sepinggang gimana? Sampai sepinggang. Putih bilang putih belang, hitam putih gitu. Cuman hampir dominannya putih sih. Iya. Ya terus saya kan tadi balik lagi kan ingin nyaman, itu kan. Gak taunya pinternya Abah tuh yang di orang tua yang di Cikupa itu. Kita bahas tentang yang cerita di konveksi tersebut, itu ternyata kalau kita kalau bisa dipikir logikanya, ternyata si Abah ngasumsiin gini, setelah saya datang ngaji di malam Kamis yang waktu itu kan, ini kan malam Kamis kan masuk si malam nih. Nah malam Kamis seminggu kemudian tuh masuknya saya pagi, jadi bisa ngaji Om. Itu malam Kamis tersebut. Cuman pas di saat malam Jumat terakhir saya buang itu kan udah nggak ada gangguan Om. Cuman kata si cewek kan bilangnya gini, Pak, Abah, Bang, no dilihatin sama si kakek, udah lu diem aja biarin, ini urusan gua sama dia. Itu, jadi ini urusan lo sama dia, urusan saya sama dia, biarin, lu nggak usah ikut campur, lu duduk aja diam. Udah capek ngurusin lu kemarin-kemarin ya kan. Sampai akhirnya apa? Dia nggak bisa masuk tuh si kakek itu, melotot Bang, melototin saya semua. Yang melototin saya itu banyak Bang, bukannya dia doang. Karena dia itu yang kalau kata orang perwakilan dari yang sana, gunung itu. Ya, karena dia kan perwakilan di situ. Yang dititip itu, kalau yang setahu saya, yang sering masukin si cewek itu Gunti Merah Om. Gunti Merah yang sering masukin, karena emang udah dominan. Kalau Om nggak percaya, nanti suatu saat dapat dengar cerita-cerita begini lagi untuk itu, pasti Gunti Merah. Yang untuk biasa, untuk tumbal, untuk masukin gini. Kalau putih-putih jarang Om. Paling cuma ketawa ketiwi nangis doang. Iya. Kalau buat nyelakain itu biasanya merah. Anak kecil itu, jadi kalau kata ini mah pelengkap semacam kayak dari sana tuh titipan kontraknya ke situ kayak keluarga gitu Om. Makanya logikanya tuh gitu, dia kayak keluarga. Iya. Gitu. Dan terus kenapa saya bilang kerja pengen nyaman, nggak taunya di saat malam Jumat itu. Nah di saat hari Jumatnya Om, persis pagi buta saya dapat SMS. Waktu itu SMS Om, belum ada WA. Saya dipinta masuk ke salah satu perusahaan yang ngelamar saya udah berbulan-bulan yang lalu. Saya dipanggil, Pak besok bisa nggak datang ke kantor kami tuh kerja. Nggak taunya ke gaji yang lebih lumayan, kontraknya lebih panjang, dan sampai ibaratnya, oh inilah yang dibilang nyamannya nih berarti dari orang tua. Bukan di situ kita harus nyaman. Nggak taunya pas di saat saya ngaji di malam Kamis yang berikutnya, ngaji ke Abah, kata Abah, udah aman kan? Artinya mah aman banget Bah. Saya bilang, iya dong, ini mah aman banget tuh, gaji lebih lumayan. Terus kontrak lebih panjang. Kalau di yang itu kan kontrak cuma 3 bulan. Kalau yang pas dipindahin itu kontrak 6 bulan Om. Jadi bisa kita lebih ngumpulin duitnya tuh lebih lumayan lah ya kan. Nah terakhir yang saya bilang, ini keraguan saya sebenarnya atas pabrik tersebut itu minta tumbal atau enggak. Bener enggak sih sebenarnya. Sampai akhirnya bener Om. Setahun yang lalu, persis setahun yang lalu, saya ketemu sama teman saya. Kalau dia kan ada tangan kanan, ada tangan kiri Om. Dalam bos itu perusahaan itu kan ada tangan kanan. Biasanya kan lebih dekat kan tangan kanan nih. Iya. Nah, ini tangan kirinya Om. Jadi orang yang ya mata-mata di situlah buat ngontrol karyawan yang dia seolah dia karyawan tapi ini ya kan. Ketemu Om. Kami ngobrol lah, ngopi-ngopi bentaran. Bang Jai, udah berhenti. Berhentilah gua. Bang Udin aja yang tangan kanannya aja mati. Wah, buset. Gak bohong saya Bang. Gila sih. Saya tahu itu Bang Udin itu orang kepercayaan tangan kanannya. Orang tangan kanannya aja mati Bang. Mati kan kok takdir dong, bisa jadi takdir. Jangan jangan asumsian buruk. Itu bisa takdir. Lu percaya nggak? Dia mati 2 hari berikutnya gue diimpiin minta tolong Bang Udinnya. Bang Udinnya minta tolong buat rahmetin gua, paling nggak minimal gua dikubur yang baik. Tuh orang matinya ngilang Bang. Ngilang. Jadi
cuman dikabarin sama si bosnya itu mati. Ya biar minimal kalaupun jaga image pindah ke atau apa, tapi mati. Meninggal aja gitu. Nggak ada jejaknya ya. Gila sih. Itu sementara yang buat dikonveksi. Kacau sih. Itu yang buat dikonveksi Om. Tapi banyak, cuman kalau kita bicarakan karena dibilang jaraknya deket Om, 4 hari ya, mungkin alhamdulillahnya saya masih dilindungin lah gitu. 4 hari Om. 4 hari. Makanya saya bilang, berapa lama saya kerjanya? 4 hari, saya nggak bohong. Saya bongkar tuh 4 hari itu ya itu. Hari kelima keluar. Kelima keluar persis. Karena emang saya Seninnya tuh udah harus siap-siap. Yang di kontrak tersebut tuh perlengkapannya lebih ini Om. Cuman nih maaf nih yang kurang. Pendidikan saya rendah Om. Iya. Cuman di perusahaan yang saya dipanggil itu ijazahnya harus paten. Kok bisa saya bisa masuk Om? Nih yang dipakai. Iya. Betul. Ya nggak ngerti Abah tuh ngapa gitu. Emang dasar ya udahlah. Saya bersyukur aja. Dan ternyata kabar yang terakhir itu, saya kan nggak nanya sama si Bang Pija ini yang tentang si cewek tersebut. Saya cuma nanya kenapa kok berhenti. Ya dia bilang orang tangan kanannya hati apa lagi gue udah kehabisan korban ya ntar gue ya kan kata ya. gitu dong. Kacau sih. Aduh. Berarti tadi kan si cewek ini yang pertama nih ya, yang ngajak temen Pak ini Pak Topi ya, laut itu. Itu dia pas ngajak kesurupan. Apa dia sadar? Jadi udah beda Bang. Kalau yang mungkin udah kan gini Om. Kalau bicara ini bukan ini ya, saya bukalah yang namanya manusia iga jarang. Iga jarang. Ya, kalau iga jarang itu sebenarnya karena sehubungan orang tua saya juga, maaf nih, ibu kandung saya iga jarang. Jadi saya tahu karakter-karakter orang yang mananya iga jarang tuh saya tahu. Ini jam 7 dia, jam 1 ini kan udah ini Om, logika kan kita ada logikanya. Saya bilang, orang tua kandung saya yang namanya iga jarang, itu kan Om pasti udah namanya bergelut begini, udah pasti dong namanya iga jarang, udah gampang lah dimasukin ya kan yang namanya begituan. Sama Om, saya asal main ke rumah orang tua saya bisa dimasukin atau enggaknya saya tahu. Gitu. Ya orang bertahun-tahun hidup sama orang tua saya tahu. Yang orang tuanya iga jarang juga tadi ya. Emang iga jarang. Iga jarang. Berarti tadi yang si cewek ini yang ngajak teman Bapak ini yang pertama nih ya, hari pertama. Iya, itu emang dia kesurupan. Kelihatannya kesurupan gitu. Jadi bukan kesurupan Bang, kalau dia mah kalau kata orang mah kan kesurupan kan ada macam-macam ya. Gak mungkin. Coba deh menurut saya kesurupan tuh ada yang kayak ngamuk, ada yang kayak gini-gini. Kalau dia bukan kesurupan Om sebenarnya jatuhnya. Jadi dia tuh asumsian si cewek ini, teman saya ini cowok ganteng Om, yang ibaratnya sebenarnya bukannya jatuhnya kayak orang dia kesurupan. Jadi dia tuh dibutain sama dia tuh dikilauin sama gini. Contoh nih kayak si Om nih. Si Om tuh misalkan cewek dihipnotis sama cewek, menurut pandangan dia itu nih makanya ayo ikut yuk gitu. Iya. Makanya kan dibilang tadi cewek ini udah suka diajak karena menurut pandangan dia ini yang ngajak dia ini ganteng, rapi ya dong. Iya. Makanya pintar, iblis kan pintar Om. Nipu gitu ya. Jin kan ya jin mah anak buahnya deh. Iblis mah udah paling pintar dah. Betul. Jangan lagi yang baru meninggal kemarin aja udah nongol. Jin mah. Padahal jelas korin kan, jelas jin kan. Betul. Gak mungkin lah. Allah udah jatuh omongan yang meninggal. Iya, meninggal ke atas udah nggak ada urusannya. Itu mah perbuatan jin semua. Memang kalau bicaranya roh anu kalau ada prinsip yang nggak tenang itu bener emang ada logikanya, ada juga biasanya kayak hutang aja bisa Om bikin nggak tenang. Betul. Nah tadi kan temen Pak Tommy ini yang diajak nih ya, tiba-tiba basah tuh. Itu katanya saya dengar dia ngomong Om, masa tau-tau saya diseret suruh mandi, ayo bareng kata dia. Mau dibuka, habis dibuka bajunya kan teman saya nggak mau, ditarik. Jadi teman saya itu cerita itu kayak orang suruh buka bajunya, kayak mungkin ya tadi saya bilang mungkin dibutain dia, mungkin handsome, gak ganteng lah kelihatannya tuh cowok teman saya tuh.
ya mungkin mau di ini otak si cewek ini udah ayolah gitu gitu kita itu kan main serunya diajak mainnya di laut ayo gitu ya nggak tahu deh sampai akhirnya dia udah dari ceritanya seperti itu. Teman saya kan namanya takutnya gua baru loh kerja situ baru semalam bang kata dia kan, Tom, gue baru semalam kerja, masa gue diajak begini, yang ada gue bukannya dapat duit malah bahaya kan, bukan bahaya dia nggak takut saat itu, dia nggak ada asumsian kalau dia tuh setan, nggak ada. Cuman pas yang malam ke-7 itu, ketiga pas malam Jumat, nggak pas malam Jumat itu, enaknya lu jalan sama cewek, jalan sama setan, gitu bercanda. Orang mau bilang lu kalau tahu kan gitu, gitu kan. Orang bilang kalau lah kan gue udah kasih kode jangan malam-malam ini ngapain lu malam-malam diajak ke pantai. Istirahat jam makan cuma sejam lo. Iya aneh juga ya malam-malam cewek ngajakin ke pantai. Ke pantai ya kan dengan kan lu secara pasti kalau lu makan ke pantai jalan ke pantai nggak mungkin lu butuh waktu setengah jam belum lu ntar makan gini udahlah cukup ngapain. Oke. Tadi kan Pak ngelihat itu ya Pak ya apa namanya kue Gondoruo di pintu gitu. Nah ya. Itu Bapak ngeliat semua itu isi yang ada itu yang suka makan kambing tuh. Jadi kan gini Om, pinternya si bosnya ini manipulasi Om. Manipulasi. Katanya waktu yang si Mandor, ingat yang tadi saya ceritain si Mandor habis digebugin. Itu habis itu korban pala sapi Om. Aduh. Pala sapi, seolah-olah itu tumbalnya itu Om. Ngalih seolah-olah tumbalnya itu. Jadi, nah yang kemarin terakhir yang cewek itu sampai gigit lidah ini kambing, pala kambingnya itulah yang ngejilatin yang ngemakanin itu. Yang jagain pintu, orang pasti dikuburnya di depan pintu samping di sini dikubur pala kambing, pala sapinya. Palanya doang lo inget. Oh, pala doang kan. Nah, dagingnya ini badannya ini dibagi-bagi buat makan. Iya, biasanya begitu Emang biasa kan? Oh, biasa. Nah, palanya gitu. Dikubur. Itulah yang jadi topangan dia nanti. Makanya kan ada yang sering lihat kan manusia pala kambing. Iya. Tuh topangan dia antarnya. Tapi Bapak ngeliat sendiri tuh si Gondoruo. Ya, ya orang udah tanduk kok. Oh tanduknya? Cuma udah tanduk. Saya bilang kan udah kayak pala sapi. Oh berarti terakhir yang kemarin waktu semalam pala sapi. Saya tanya waktu yang Mandor pala apa? Sapi. Benar. Kacau. Ya, benar berarti pala sapi orang saya lihatnya tanduk. Kelihatan gitu. Ada tanduknya di sini. Persis. Serem banget udah kayak iblis berarti itu. Aduh. Emang saya nggak tahu malah belum pernah lihat iblis ya. Kalau gambaran orang-orang kan ya mungkin ya gambaran itu ya. Kalau gambaran orang-orang gitu ya kayak film-film segala macam. Tapi kalau buat jin ya mungkin menyerupai ya itulah. Kalau jin aslinya sih mungkin ya nggak tahu itu asli atau enggak. Tapi kalau buat bentuk alhamdulillah itu yang saya lihat. Iya oke. Nah tadi kan selain si Gondoruo nih. Bapak juga pernah lihat siapa kakek itu segala macam. Kalau kakek itu yang emang utamanya ya? Di situ. Nah berarti Pak Tommy ini sering ngelihat sekelewaran di dalam gudang itu setan? Saya bilang kalau buat itu kan penguasaan kontrak Om, jatuhnya kayak keluarga di situ. Jadi nggak ada yang bisa berani masuk lagi untuk yang lain kontrak atau lain iblis lagi, jin lain nggak bisa jin masuk. luar nggak bisa masuk. Karena itu udah ada kontrak dia. Gitu ya. Sekarang Om gini deh. Om punya kucing di rumah, Om jajal kucing lain masuk. Iya, berantem Om, gitu. Iya. Nah tadi kan lihat si kuntilanak merah ini. Kalau nggak salah itu, yang saya lihat ya, nggak tahu ke yang lain. 4 lah. 4 yang di situ. Yang kakek itu, yang sampai ke rumah saya. Orang dia bilang kok saya terbang ngikutin kamu. Gua terbang ngikutin lu. Kakek ini? Iya, kakek ini. Nunjuk-nunjuk saya. Lu yang gagalin kontrak, yang gagalin gua bawa orang gitu. Saya diomelin sama bapak saya. Emang ngapain lu gini-gini? Loh, saya nggak tahu menahu tadinya ya. Kalau cuman memang saya sama orang tua yang laki nggak begitu dekat karena kita udah pada dewasa lah. Ibaratnya nggak kayak orang ibu kan tahu sendiri sama ibu mah meskipun mau kita kayak gimana juga tetap aja kayak anak kecil kita mah. Betul. Kalau sama orang tua laki justru kita jaim kan, seolah aku juga udah dewasa gitu kan. Betul. Sampai akhirnya emang kenapa lu gini-gini? Mana saya tahu. Udah gitu aja. Saya telepon pacar istri kan. Ayo Neng, kita ke sana.
Ya namanya cewek diajak jalan-jalan, ayo. Ayo gitu. Kayak pas dia cerita di sono begitu. Pas di sono tentang ngapain ngadepin beginian ya? Mana tahu. Itu kan sampai akhirnya ya udahlah. Yang belum untuk konsep kayak itu, makanya saya sampai dititipin pesan sama orang tua. Udah, lu kerja dimanapun gak usah ikut campur. Ya. Itu orang tua pesenannya Om. Sampai detik ini saya pegang. Saya udah campur. Cuman nggak ikut campur Om, tetep aja kalau gilirannya kita namanya kita manusia Om, ngeliat sesama kita digituin kan nggak ada rasa nggak teganya. Iya betul. Kalau saya sih nggak punya pun kita paling nggak pengen lah ngebantu orang gitu. Betul. Nah, tadi yang 4 itu apa aja? Karena saya kakek yang sering masuk Kunti Merah Om. Oh yang ini yang masuk ini ya. Cewek ini. Kabar-kabarnya Om, ini Kunti ini makanya bertahan dan awet. Itu berhubungan Om sama orang gitu, sama orang gudang. Ada berhubungan. Makanya ada orang gudang yang sampai nggak nikah-nikah. Oh, suka gitu ya? Bukan suka lagi, udah berhubungan Om. Aduh, kacau. Berhubungan. Kalau itu, kenapa saya sampai itu? Karena waktu ngegebahin itu, si Kunti ini kayak ngelirik ke seseorang minta tolong. Teman satu kerjaan tapi dia minta tolong Om. Ada apa nih? Nah saya selidik, saya tanya. Mandor terdahulu yang pernah itu, akhirnya saya coba datangin, saya main, dia cerita. Ada main sama si Anu. Jadi Kuntinya tuh ada main sama orang, manusia. Cuman di situ saya nggak mau, balik lagi kita kan mau kerja aman dong. Iya, nggak mau dicampur lah ya. Urusan orang lain. Urusan orang lah Om, itu udah pasti itu mah. Cuman kalau saya nggak habis, kita ya kalau bisa dibilang nggak habis pikir juga hubungan sama begituan. Iya. Ya orang cantik Om, cantik Om Kuntinya Om. Duh. Nggak tahu aslinya mah. Gimana nggak tahu. Tampilannya sih. Berarti yang 3 itu si yang anak kecil yang kembar ya Om, itu kembar itu pakainya biasa, jadi cuman tetap aja Om, masa di area industri ada. Nggak mungkin juga anak kecil. Yang keempat itu si Gondoruo. Kalau Gondoruo emang udah jelas. Kalau yang matanya bisa lihat itu kelihatan Om. Kacau. Itu karena dia mah di depan. Dia jagain lah pintu lah ya. Di depan persis dia. Di depan persis. Iya. Jadi kalau yang beneran, makanya kalau dia kenapa taruh di depan, karena untuk ngejaga pabrik juga kalau ada maling, kalau itu katanya gede Om. Gondoruo gede, ngeri kalau ngomong Gondoruo. Iya gede Om. Cuman ya gitulah, kalau bicara kata orang bulu-bulu gini-gini, ya kalau saya sih ngeliatnya sih face binatang. Yang tadi ada tanduk ya. Karena itu buat topangan dia sebenarnya. Kacau. Oke, itu tadi cerita dari Pak Tommy. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih nih Pak. Ya sama-sama. Kacau banget ini kerja di konveksi. Untung nggak keluar ya. Udah dibuat aman dan nyaman beneran gitu. Dan kita nggak tahu ke depannya kalau Pak Tommy memang masih kerja di situ ya Pak ya. Gitu. Ibaratnya penunggu situ udah dendam sama Pak Tommy. Bisa dibilang dendam. Kalau bicara dendam sedikit ya Om ya. Kalau bicara dendam, saya sampai ngomong sama istri saya, turunan saya jangan sampai ada yang naik gunung hiking. Kenapa itu? Iya emang nggak boleh. Emang dari maaf nih Ampura, kayak om saya pun naik gunung 7 jin masuk sampai sekarang belum bye-bye. Udah jadi emang turunan saya, binnya lah gitu ya, darahnya kami itu nggak ada yang boleh naik gunung. Sampai anak saya kan laki 1. Jangan, kalau bisa jangan naik gunung, takutnya repot nanti nggak bisa nanggulanginya doang. Mungkin dendam dari leluhur kali ya? Bukan. Apa gimana itu? Kita nggak cocok sama pemegang sana, kuasa sana gitu. Karena kalau laut sih katanya juga emang kita kurang ini. Kalau gunung takutnya nggak kepegangan. Itu takutnya nggak pegangan Om. Iya. Kan gunung banyak banget Om. Banyak kan 1-2 Om. Banyak itu kalau gunung Pak. Yang paham pasti tahu lah. Iya betul. Oke. Ya udah, sebelum closing seperti biasa gue mau nginfoin ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga nih kayak Pak Tommy di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang Pak. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Ya udah segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Pak Tommy juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.